Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dewa Rambu. Di sini kita akan kembali lagi membahas materi selanjutnya mengenai teori tindak tutur. Teori tindak tutur ini berkaitan dengan teori tindakan. Tindakan kan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tindakan fisik dan yang kedua tindakan verbal. Tindakan fisik adalah tindakan yang diwujudkan secara fisik, misalnya mencubit, mencium, mencangkul, memukul dan sebagainya. Seperti pokoknya yang tindakan dilakukan secara fisik. Nah, tindakan verbal ini tindakan yang diwujudkan secara verbal, misalnya menyuruh, melarang, memaki, menghina, dan tindakan-tindakan yang dilakukan secara ucap atau verbal yang diwujudkan tidak secara fisik. Nah, lanjut, speech act. Menurut teori speech act, orang-orang yang sedang berkomunikasi sesungguhnya orang-orang tersebut tidak sekedar mengatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu. Contohnya seperti dua tindakan yang dilakukan secara tindakan verbal. Contoh, si A berkomunikasi dengan si B. Ini merupakan seorang teman. Pada suatu ketika si A mengatakan sesuatu pada B dengan menggunakan tuturan seperti berikut. Karena kamu sudah bantu aku janji akan belikan kamu jajan deh. Dalam tuturan di atas, si A tidak sekedar memberikan informasi bahwa A membelikan jajan, tetapi A juga melakukan tindakan, yaitu berjanji. Oleh karena itu, berjanji merupakan salah satu jenis speech act atau tindak tutur. Ini contoh yang kedua. A merupakan pacar si B. A mengatakan sesuatu kepada B dengan tuturan seperti berikut. Jika kamu selingkuh lagi, lebih baik kita putus. Jenis tindakan di sini adalah mengancam. Si A mengancam B, dan mengancam ini adalah suatu tindakan speech act. Contoh yang ketiga. A adalah teman kelas B. A mengatakan sesuatu kepada B dengan tuturan seperti berikut. Jika kamu berhasil berpacaran dengan dia, nanti aku akan berikan hadiah. Nah, jenis tindakan di sini adalah berjanji. A berjanji kepada B, dan berjanji adalah salah satu speech act. Begitulah menurut teori tindak tutur. Orang-orang yang sedang berkomunikasi tidak sekedar mengatakan sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Atau to say something is to do something. Jadi yang dimaksud oleh speech act adalah tindakan-tindakan yang diekspresikan atau diwujudkan oleh tuturan-tuturan. Lanjutnya ada jenis tindakan. Menurut Austin, satu jenis tindak tutur itu juga mengandung 3 jenis tindakan. Ketiga jenis tindakan tersebut adalah, yang pertama ada locutionary act atau tindak lokusi. Yang kedua ada illocution act atau tindak ilokusi. Yang ketiga adalah perlokusi atau tindak perlokusi. Apa itu lokusi? Tindak lokusi adalah tindakan mengatakan sesuatu atau the act of saying something. Tindak lokusi adalah tindak yang mengujarkan kata-kata yang aktual atau the actual word uttered. Atau tindak locutionary adalah produksi ekspresi linguistik yang bermakna. Contoh, A ini merupakan dosen berkomunikasi kepada B, seorang mahasiswa. Jika pertemuan depan ruangan ini masih bau, saya tidak akan memberikan materi. Apa itu ilokusi? Yang dimaksud tindak ilokusi adalah tindakan sesuatu
atau the act of doing something, atau tindak ilokusi adalah daya atau maksud yang ada di balik kata-kata. Contoh, A merupakan seorang dosen berkomunikasi kepada B, seorang mahasiswa. Ini merupakan contoh yang tadi. Jadi lokusineri itu tindakan kata-kata yang sebenarnya. Namun di tindakan ilokusi ini ada maksud di balik suatu perkataannya. Lanjut. Jika pertemuan depan ruangan ini masih bau, saya tidak akan memberikan materi. Apa tindak ilokusinya? Ya, jadi tindak ilokusinya maksud dibalik kata-kata ini adalah mengancam. Jadi seorang dosen ini tidak akan mau memberikan materi jika ruangannya masih bau. Jadi mitra tutur akan mendapatkan suatu efek. Lanjut, apa itu perlokusi? Yang dimaksud tindak perlokusi adalah tindak mempengaruhi interlokutor atau mitra tutur, atau the act of affecting someone listener. Nah, contoh ini merupakan contoh masih sama seperti yang tadi. A, seorang dosen berkomunikasi kepada B, seorang mahasiswa. Jika pertemuan depan ruangan ini masih bau kaki, saya tidak akan memberikan materi. Apa perlokusinya? Nah, yang pertama itu mahasiswa membersihkan sepatu atau kaos kakinya agar ruangan tidak bau. Yang kedua, mahasiswa membawa pewangi ruangan. Nah, maksudnya di sini tindakan perlokusi itu adalah dampak yang diterima oleh mitra tutur. Jadi misal seorang dosennya berbicara seperti tadi, efeknya akan dirasakan oleh mitra tutur dan melakukan suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ada dampak yang disampaikan oleh seorang dosen melalui perkataannya. Perbedaan lokusi dan ilokusi adalah yang pertama, in the first place, illocutionary act are intended by the speaker, while perlocutional effect are not always intended by him or her. Second, illocutionary act are under the speaker full control, while perlocutionary effect are not under his or her full control. Thirdly, if illocutionary acts are evident, they become evident as the utterance is made, while perlocutionary effects are usually not evident until after the utterance has been made. Fourthly, illocutionary acts are indeterminate, while perlocutionary effects are often indeterminate. Finally, illocutionary acts are more, while perlocutionary effects are less conventionally tied to linguistic form. Kesimpulannya, meskipun speech act terdiri atas 3 tindakan, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi, namun speech act pada umumnya diberi pengertian yang sempit, yaitu disamakan dengan pengertian tindak ilokusi. Oleh karena itu, di antara ketiga jenis tindakan tersebut, jenis tindakan yang dianggap paling penting dalam pragmatik adalah tindak ilokusi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin agar semangat, nanti saya akan berikan tugas, dan tugas yang terbaik akan saya berikan hadiah. Terima kasih.